hal yang berkaitan dengan masuknya bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah. Ini sudah tanggal 28, 29, 30, 31, sudah tanggal 5 Dzulhijjah ya. Sudah masuk, sudah tanggal 6 lagi Dzulhijjah. Jadi tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita akan, 4 hari lagi kita akan masuk pada Idul Adha. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ra'a minkum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yumsik sya'rahu wa azfarah, rawahul jamaah illa al-Bukhari. Artinya, barang siapa di antara kamu, kata Nabi, yang melihat masuknya hilal 1 Dzulhijjah dan ia ada niat untuk berkurban, maka kata Nabi, fala yumsik sya'rah, mulai tanggal 1 janganlah dia mencukur rambut, memendekkan rambut, mencukur bulu ketiak, semua bulu yang tumbuh di badan, kata Nabi jangan. Demikian pula dengan kuku jari tangan dan kaki. Fala yumsik sya'rahu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Para ulama mengatakan bukan haram, tapi sunnah bagi orang yang ingin berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah, sebaiknya mulai dari tanggal 1 jangan memotong kuku, menggigit-gigit kuku, memendekkan rambut atau membotaki rambut. Karena nilai pahalanya sama, kata Nabi, dengan kita melakukan umrah di tahun itu. Jadi orang yang masuk tanggal 1 karena ada rencana, ada niat mau kurban, ya, sebaiknya jangan memotong kuku, jangan mencukur rambut dan memotong bulu yang tumbuh di badan sampai datangnya Yauman Nahar, hari di mana kita berkurban. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian untuk mereka yang ada niat berkurban. Sedangkan yang tidak ada niat berkurban, maka larangan seperti itu tidak ada lagi. Siapakah mereka yang dibolehkan berkurban? Ya, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan, apalagi kelebihan. Sunnah muakkadah baginya berkurban. Itu yang pertama, yang mungkin. Yang kedua, semua orang yang pernah mengerjakan umrah apalagi haji, maka disunnahkan setiap datangnya Yauman Nahar dia berkurban sesuai kemampuannya, sesuai kemampuannya. Kemudian apa yang akan kita lakukan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah dan sesudahnya? Nabi mengatakan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 8 itu disebut dengan hari-hari menjelang tarwiyah namanya. Jadi hari tarwiyah tanggal 8, Pak. Tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji sudah bersiap-siap berangkat menuju Mina, karena mereka mau mengejar matahari tergelincir. Mereka akan wukuf di Arafah pada tanggal 10, tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa dipahami ini? Kemudian kurban
atau udhiyah ada dua hukum. Ada dua hukum. Yang pertama kurban wajib, yang kedua kurban sunnah. Apa saja yang masuk kurban wajib? Yang pertama kurban yang berkaitan dengan pelanggaran haji, baik itu wajib haji ataupun sunnah haji. Itu nanti disebutkan dalam bab haji. Kita tidak membahas itu dulu ya, mengingat waktu kita bahas tentang syarat kurban. Kurban wajib itu bagi pelaku haji itu ada dua, karena cara mengerjakan haji itu ada tiga. Yang pertama disebut haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiran. Untuk haji tamattu jatuh hukum wajib kurban karena tamattu. Untuk haji ifrad jadi sunnah kurban, kecuali dia melakukan pelanggaran wajib haji, baru jadi wajib. Yang ketiga wajib kurban bagi orang yang mengerjakan haji qiran namanya. Jadi dari tiga bentuk haji, hanya haji ifrad yang sunnah, yang tamattu, qiran wajib. Bisa dipahami ini Pak? Kemudian apa yang akan kita lakukan? Ada namanya puasa, ya, puasa di hari-hari tarwiyah. Sedangkan kita yang ada mungkin tidak mengerjakan ibadah haji pun disunahkan berpuasa demi menghormati masuknya bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah haram berpuasa. Kenapa? Karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inna yawma arafah wa yawman nahar wa ayyamat tasyrik iduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Sesungguhnya hari Arafah, hari Nahar dan hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari raya kita umat Islam, kata Nabi. Dan hari itu, yaitu hari tasyrik, adalah hari kita makan dan minum. Jadi ingat Pak, tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh ada puasa. Mau puasa gaba ataupun puasa apa, haram hukumnya berpuasa di hari raya. Tapi kita ingin dapatkan pahala puasa, maka pada waktu kita akan menuju masjid atau lapangan untuk sholat Idul Adha, disunnahkan kita tidak makan dan minum dulu sampai selesai sholat, agar kita dianggap berpuasa satu hari. Tapi nilai pahalanya bukan puasanya. Bisa dipahami ini? Nah, pada tanggal 10 itu hari nahar namanya, hari kurban. 11 yaum tasyrik, 12, 13. Karena pada saat tanggal 11, 12, 13 itu jamaah haji sedang melakukan jamarat, melempar jumrah, jamratul aqabah, jamratul ula, jamratul wusta, dan jamratul kubra. Nah, itu pelaku haji. Kita lanjut. Kemudian kenapa disebut udhiyah, kurban? Tidak sah berkurban kecuali di 3 tempat. Pertama, di Masjidil Haram dan sekitarnya. Yang kedua, di Mina. Dan yang ketiga, di Arafah. Ini tempat yang dikatakan Nabi, tempat kita melakukan kurban bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Sedangkan kita yang belum sempat mengerjakan haji, maka kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyudhhiya fi musallana, Nabi selalu berkurban di tempat di mana beliau sholat. Jadi kalau kita sholat di awal Fathul Mubin, kurbannya di sini. Kita sholat di tempat lain dan kita mungkin kurbannya di sana. Itulah yang paling afdal.
Bisa dipaham Pak? Ustaz, kalau seandainya saya potong di rumah boleh, tapi hilang keutamaan fadilahnya. Pahala kurban dapat, fadilahnya yang kurang. Bukan tidak boleh ya, apalagi haram, tidak. Tapi sebagaimana dalam sabda Nabi SAW bahwa Nabi berkurban di mana tempat dia salat, berarti masjid. Bisa dipaham Pak? Kemudian al-udhiyah fil lughah, udhiyah dalam bahasa itu artinya lima yuzbahu minan ni'am waqt duha taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Artinya dinamakan udhiyah disebabkan di hari itu ada hewan yang disembelih, hewan ternak Pak, pada waktu duha, waktu sesudah salat Id. Taqarruban ila Allah, tujuannya adalah agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut, apakah jenis binatang ternak yang dibolehkan oleh agama untuk dijadikan kurban? Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kibas atau ganam. Atau kibas, domba atau kambing. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hanya 3 jenis hewan ini yang dibolehkan. Oke? Dan mereka tidak membolehkan berkurban dengan kerbau, banteng, bigal, kuda, himar. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan boleh berkurban dengan kerbau dan banteng. Bisa dipaham Pak? Sebahagian kecil. Jadi pendapat mana yang kita pakai? Dua-duanya dipakai dengan catatan. Dengan catatan, kalau di tempat kita sudah tidak ada lagi yang 3 jenis ini. Tidak ada unta, tidak ada sapi, tidak ada kibas dan domba, yang ada hanya kerbau atau banteng, maka itulah yang dikorbankan. Jadi dua pendapat ini dipakai sesuai dengan kondisi dan keadaan. Bisa dipaham Pak? Kemudian jenis-jenis hewan yang boleh dikurbankan sudah tadi disebutkan, dan jenis-jenis hewan yang tidak boleh dikurbankan. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila madza la tunqa min ad-dhahaya. Nabi kata sahabat ditanya oleh seorang, ya Rasulullah, binatang ternak apakah yang tidak layak untuk dikurbankan dari jenis unta, sapi, kibas atau ganam? Wa asyara biyadihi, Nabi menunjuk dengan jarinya sambil berkata arba, ada 4 jenis, ada 4 keadaan hewan yang tidak boleh dikurbankan. Yang pertama kata Nabi, al-arja. Al-arja itu artinya pincang. Pincang. Pincang dengan ada catatan. Ada catatan. Bila dia digabungkan dengan teman-temannya sesama hewan ternak, bila diusir, kata Imam Syafi'i, baru yang pincang ini mampu mengejar kelompoknya, maka sah digunakan untuk kurban, karena dianggap tidak pincang, karena mampu untuk ikut kelompoknya. Tapi kalau dia tertinggal jauh, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, itulah pincang, tidak boleh dipakai untuk kurban. Tapi Ustaz, waktu saya beli tidak pincang. Oke? Tapi tiba di punya hari, yang namanya binatang terperosok, berkelahi, baku tanduk, akhirnya pincang. Itu dianggap tidak pincang, boleh digunakan. Karena waktu belinya itu tidak dalam keadaan pincang. Kemudian sebaiknya hewan kurban diambil yang paling terbaik, yang paling sehat, paling gemuk, dan paling indah untuk dipandang. Maksudnya Ustaz, maksudnya kata ulama dalam kitab Mawsu'atul Fiqh itu dikatakan bahwa
sebaik-baik hewan kurban yang berwarna putih. Ya, Ibnu Hazm mengatakan jangan putih semua, mesti ada hitam-hitamnya sedikit. Itu soal warna. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, hewan yang tidak layak kurban yaitu al-aura. Apa itu al-aura? Yang juling matanya. Orang bilang di sini bahasa mata belok ya. Yang juling matanya atau buta sebelah matanya. Atau ada yang namanya kalau kambing suka apa itu yang putih-putih itu? Mata buta ya. Itu tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Tidak layak. La yunqa. Yang ketiga kata Nabi, al-maridah. Apa itu al-maridah? Al-bayyin maraduha, yaitu sangat hewan yang sakit dan sangat nampak sakitnya. Contoh ya, hewan itu ada waktu beli bagus-bagus, tiba dekat-dekat waktunya suruh badiam, so malas makan, sudah mahal. Itu jelas kan dia punya sakit. Jelas hewan ini tidak layak dipakai kurban. Yang ketiga itu. Yang keempat kata Nabi, al-hazilah. Apa itu al-hazilah? Yang kurus, tidak berdaging, tidak bersumsum. Ini 4 jenis cacat yang Nabi sebutkan yang tidak boleh ada pada hewan yang akan dikurbankan. Ada pertanyaan kemudian, Ustaz, bagaimana seandainya ada cacatnya, misalnya tanduknya patah, telinganya sobek, oke, atau timbul apa itu penyakit kulit namanya? Ya, ada penyakit kulit. Kemudian ada luka, ya, ada luka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila tanduknya patah tidak mengeluarkan darah, maka boleh dipakai kurban. Tapi bila patah mengeluarkan darah, tidak boleh dipakai kurban karena dianggap luka. Oke. Kalau luka sedikit tapi tidak berdarah, maka boleh dipakai kurban. Contoh, karena ikatan tali terlalu kencang, ada tanda baik di leher maupun di kaki, layak untuk kurban karena itu bukan dipandang cacat. Kemudian yang telinganya sobek, sebaiknya cari yang tidak sobek telinganya. Tapi sekarang kan Ustaz, dinas peternakan karantina, kadang-kadang dorang taruh itu tanda di telinga, dorang pakai apa itu? GPGP. Dorang kasih tanda begini, GPGP itu baru dia berdarah. Itu bagaimana? Itu tidak masuk. Karena itu bagian daripada menandai hewan yang telah dibeli. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa kali mengirim hewan kurban dan memberi kalung hewan itu, dan ulama katakan itu sunnah memberi tanda hewan yang akan kita sembelih. Bisa dipahami ini? Kemudian, hari apakah penyembelihan yang paling afdal? Penyembelihan yang paling afdal yaitu sesudah khatib turun dari mimbar saat Idul Adha. Itulah waktu yang paling afdal. Dan bila ada orang berkurban sebelum sholat Id, maka kata Nabi, walahmin bisyatin, itu dianggap hanya daging kambing sebagai sembelihan biasa, tidak dianggap kurban. Kurban itu ada waktunya, mulai dari selesai sholat Idul Adha sampai pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum menjelang maghrib, maka itulah waktu kita berkurban. Jadi 4 hari Pak. Tanggal 10 paling afdal, oke? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sampai maghrib. Itulah waktu disebut dengan Yaumun Nahar, hari kurban. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tidak, dihitung dari pertama 3 hari, 10, 11, 12, dan ini yang paling banyak kita pakai. Hari ketiga sesudah Lebaran kita pahami dengan hari ketiga, berarti
Hari pertama, kedua, ketiga. Padahal yang dimaksud hari ketiga sesudah lebaran yaitu tanggal 13. Bisa dipahami? Berikut, Ustaz, bagaimana kurban kongsi? Nah, kurban kongsi ini, kongsi itu ada dua, Pak. Ada dua kongsi. Ada 1 ekor sapi, 1 ekor unta dibagi 7 orang. Ada 1 ekor sapi, 1 ekor unta, jamaah satu kampung Islam. Itu juga kongsi namanya. Ya, satu kampung Islam kumpul 1000-1000, cari beli sapi bongko. Itu cara sembelihnya beda. Yang satu, yang 7 orang baca sembelihannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma laka wa ilayka hadhihi al-udhiyah min fulan bin fulan wa ahli. Itu namanya kurban adha. Tapi kalau yang satu kampung Islam kumpul 1000-1000, beli sapi bongko 50 juta, cara sembelihnya Bismillahi Allahu Akbar 3 kali sembelihan biasa namanya. Bagaimana dengan sapi, hewan, baik itu sapi maupun kambing yang disumbang oleh pemerintah atau oleh non-muslim? Boleh dengan catatan, tidak dengan syarat seperti pemotongan hewan kurban. Bacanya Bismillahi Allahu Akbar, selesai. Bagaimana dengan daging kurban kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim? Mayoritas ulama mengatakan boleh dengan niat syiar namanya, kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak boleh dengan syarat kalau tidak diberi izin oleh pengurus masjid atau pelaksana kurban. Imam Malik cuma mensyaratkan itu. Jadi kalau pengurus tidak setuju tidak boleh. Itu pendapat Imam Malik. Tapi mayoritas mengatakan boleh sebagai syiar. Kemudian, bagaimana cara membagi? Ya, cara membagi hewan kurban. Contoh, saya kurban 1 ekor kambing. Ya, saya niat cuma separuh ekor yang saya bagikan, separuhnya saya mau ambil, boleh. Ustaz, saya mau bahagi 3, yang 2 itu saya mau ambil, yang 1 saya bagi, boleh. Ustaz, saya mau kurban tapi saya tidak mau bagi, saya mau makan semua, boleh tidak? Dengan catatan, kalau Anda termasuk orang yang fakir, maka boleh Anda mengambilnya dengan dasar karena Anda fakir. Bisa dipaham? Kan ada orang fakir berkurban kan? Di televisi berapa itu pemulung sampah, orang kumpul-kumpul, orang kurban. Berarti mereka dengan dasar, tapi bukan orang fakir, orang mampu berkurban, bawa di masjid, sampaikan kepada pengurus, saya mau potong tapi saya mau ambil semua dia punya daging. Itu bagaimana Ustaz? Pertama usir dia dari situ. Ini berguna ada orang mampu kok mau makan sendiri. Apa ayatnya? Quran surah Al-Hajj ayat 28. Apa kata Quran? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebahagian dari kurban yang engkau kurbankan dan sisanya bagikan kepada orang fakir miskin. Siapakah yang paling utama menerima hewan kurban? Yaitu tetangga yang paling dekat dan kategori fuqara wal masakin. Dil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, apalagi dia lebih utama. Tapi Ustaz, kita tidak berkesenang dan dia dari dulu. Terlepas berkesenang dan tidak, tapi haknya sebagai tetangga yang fakir, dia tetap punya hak untuk lebih utama diberikan.
Bisa dipaham? Apa perbedaan antara kurban wajib dan kurban sunnah? Kurban wajib itu ada dua. Perhatikan ini. Kurban wajib pertama karena ibadah haji atau pelanggaran haji. Kurban wajib yang kedua disebut dengan kurban nazar. Kurban nazar. Kalau saya bulan ini lulus P3K, saya mau potong kambing, ternyata betul dia lolos P3K, maka jadi wajib hukumnya dia potong kambing. Fa idza azamta falyatawakkal 'ala Allah, kata Quran. Bila engkau telah bertekad seperti itu, maka lakukan itu dan sisanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Nazar sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama. Nazar, kata Nabi, sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Mengapa? Nabi mengatakan tidak melakukan nazar seseorang kecuali orang itu orang bakhil, orang kikir. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kenapa nazar dikaitkan dengan masalah kikir? Iya, saya tanya kepada bapak-bapak. Orang kalau kikir, dia suka memberi atau suka menerima pemberian? Saya ulangi, orang kikir suka memberi atau suka menerima pemberian? Suka menerima pemberian dan tidak suka memberi. Sifat itu yang dia pakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya saya ini, maka saya akan kurban. Padahal dia tahu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Memberi, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pemurah. Kenapa nanti bersyarat kepada Allah seakan-akan kau tidak pernah percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Memberi? Berarti bersyarat. Bayangkan dalam doa pun dan niat dia bersyarat kepada Allah. Itu pekerjaan orang kikir, tidak mau memberi kecuali menerima.